Ya, kita mulai ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, sholatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang saya hormati Buya Indonesia serta yang saya hormati Buya Muslim Adi, ada Ustadz Ali Hendy, ada Ustadz Zulkifli, ada Ustadz Sarkawi, serta ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-11 dan istiqomah untuk mengaji, karena ini sesuatu yang paling berat ya. Istiqomah ini sesungguhnya yang paling berat di antara amalan-amalan yang lain. Mungkin gampang kita melakukan amalan, tapi istiqomah ini yang paling sulit. Alhamdulillah kita sampai sekarang masih Allah berikan istiqomah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini ada satu ayat yang akan ambo kaji bersama di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yang kalau punya Quran Utsmani itu letaknya di kanan bawah ya. Nah, Qurannya yang sebelah kanan bawah ya. Cek sendiri ya, ayat 45. Kurang lebih ini udah populer banget ya ini, dan sering di sampaikan oleh para ustaz, para kiai, para ulama kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadi artinya kurang lebih demikian, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya sholat itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalimatnya ini sabar dan sholat. Jadi kalimat sabar dalam Al-Quran itu ada 70 kali, dan ini berdampingan dengan ayat-ayat peperangan, ayat-ayat ujian, minal khaufi wal ju'i, dan ayat-ayat yang lain. Dan kita mengkaji di Quran surat Al-Baqarah juga ayat 249 ya, bahwa Allah berfirman betapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar biiznillah, atas izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Di dalam ayat ini yang membahas tentang sabar ini, bahwa asbabun nuzulnya adalah ketika ada prajurit umat muslim yang sedikit, dan memang realitanya para sahabat itu selalu sedikit, jumlahnya sedikit, tapi Allah bisa membantu dan mengalahkan dengan kelompok yang banyak. Karena apa? Karena izin Allah dan karena mereka orang-orang yang sabar. Jadi sabar ini sebenarnya patron ya, patron namanya tolak ukur seorang manusia dalam menjalani kehidupan. Jadi ketika kita diuji dengan masalah, kita diuji dengan hal-hal yang lain, maka kunci pertama itu sabar. Karena sabar ini bukan hanya ibaratnya terima keadaan atau pasrah saja, tapi orang itu berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, itu baru sabar. Makanya umat muslim pada waktu itu dengan penuh semangat, dengan penuh keikhlasan, karena mereka diuji dengan seberat itu, dengan penuh tekad, akhirnya mereka bisa mengalahkan kaum kafir Quraisy. Namun pada realitanya aplikasi sabar di masyarakat kita terkadang keliru ya, terkadang keliru. Sehingga apa? Tapi ini nggak kampanye ya, bisa dipotong ya. Ini nggak kampanye tentang nama, tapi ini tentang esensi dari nama ya. Karena apalah arti sebuah nama kalau tidak ada artinya. Kalau tidak sabar. Ya, jadi ini penting bagi kita. Sehingga kita memahami konsepnya, konsep sabar. Bahkan ilmuwan kita, ilmuwan muslim pada waktu itu memang mereka sabar juga dalam menghadapi apa
ilmu pengetahuan itu banyak. Karena mereka sabar menjalani itu dan tahu bagaimana menyelesaikan masalah penghabisan pada waktu itu. Namun seiring berkembangnya zaman, kita melihat ada yang namanya orang-orang barat ya, yang mengkaji tentang agama-agama kita, tentang ilmu pengetahuan, seperti halnya yang kita kenal ya, Thomas Alva Edison, Albert Einstein. Yang kita tahu ini salah satu contoh seperti Thomas Alva Edison ketika dia mencoba dengan ujiannya atau menguji untuk menemukan listrik lampu selama 10.000 kali, dan akhirnya di angka ke 10.000 dia berhasil. Tapi apa yang diucapkan? Sesungguhnya saya tidak gagal, tetapi apa? Saya hanya mencoba beberapa cara selama 10.000 kali. Artinya ini optimisme orang pada waktu itu untuk menyelesaikan masalah, sehingga apa? Dapatlah kita manfaat dalam kehidupan kita. Listrik jadi terang, sholat tarawih bisa ini. Alhamdulillah musola ini juga insya Allah nanti akan terang ya, nggak gelap seperti ini ya. Nggak gelap. Kalau ini kan malam nanti kan gelap ya. Jadi mudah-mudahan kita semakin terang benderang, tidak seperti kondisi yang di Twitter ya, Indonesia gelap ini, ataupun hal-hal yang lain. Jadi penting bagi kita bahwa memahami sabar itu. Dan kenapa Allah sandingkan dengan wassalat ya, wasta'inu bisabri wassalat? Sebab apa? Banyak ternyata orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya dia sabar, tahan, kuat banting dalam menjalani kehidupannya, tapi Allah gagalkan. Jadi jangan kita menganggap orang kaya, orang-orang yang punya rumah mewah ataupun punya jabatan tinggi, mereka itu selalu mendapatkan demikian, tidak. Tetapi suatu ketika Allah pasti ambil, karena itu dari Allah. Semua yang dari Allah pasti akan kembali kepada Allah. Maka kita penting bagi kita menjadikan sholat sebagai patron, sebagai fondasi bagi kita. Sehingga apa? Seberapapun hebatnya kita untuk berusaha mencari dunia ataupun mencari kenyamanan diri kita dalam hal materi, maka senantiasalah libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Wasta'inu bisabri wassalat. Maka wa innaha laqadiratun, tapi ini dalam garis bawahnya ada sholat ini berat ternyata, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita bertanya, ini orang khusyuk ini kayak gimana? Ternyata orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang sudah selesai dengan kehidupan dunia yang profesional. Kalau bahasa sekarang profesional, ketika dia lagi ngurus dunia, yang ngurus dunia saja. Ketika lagi ngurus keluarga saja. Tapi ketika waktunya sholat, dia ngurus sholat saja, fokus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika sholat kita mikir bagaimana ini cicilan motor belum lunas ya pada tuh ya. Ingat juga Pak Ustaz, nanti kuliahnya apa? Iya, nanti sampainya apa? Kayak buka puasa. Atau suruh itu ingat jam berapa sih mau pulang? Belum bersih kambing sudah tanggal berapa? Ini hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau kita memposisikan khusyuk ya, kita paham konsep tentang khusyuk, maka kita akan tahu bagaimana kita ketika Allah panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minum dulu kan? Yang basic juga. Nah, apalagi di sini luar biasa, kita senantiasa kuat tawasul bil haq wa tawasul bis sabr. Maka mungkin ini di Rasulullah tadi ini pegawainya paling ramai ini di bulan puasa ini daripada yang lain. Karena apa? Karena yang lain ya saling memotivasi. Banyak istiqomah luar biasa. Dan luar biasa sekali kita untuk menjaga spirit itu di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan di luar Ramadan ini lebih meningkat lagi. Artinya istiqomah menuju khusyuk. Istiqomah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang khusyuk. Sebab apa? Kita sebenarnya harus malu sebenarnya. Karena apa? Kita pegang HP itu bisa khusyuk. Sejam 2 jam itu tidak terasa ternyata sudah pegang HP. Tapi kenapa ketika sholat hanya 5 menit kita nggak bisa khusyuk untuk menghadap Allah? Begitupun yang lain. Kita bisa khusyuk untuk ngobrol dengan kawan kita, tapi ternyata kita tidak tahu bahwa itu sudah habis beberapa jam untuk ngobrol, sementara sholat Allah cuma butuh 5 menit. Maka dari itu mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran bagi kita sekalian,
untuk dijadikan sebagai aplikasi di kehidupan kita. Mungkin itu dari aku, mohon maaf kalau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada nggak? Ulang lagi. Mungkin itu. Oh,